Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Riswah atau biasa dikenal dalam bahasa Indonesia suap menyuap atau sogok menyogok. Peristiwa ini sangat berdekatan dengan persoalan hukum, sangat berdekatan dengan persoalan untuk mendapatkan pekerjaan. Persoalan ini sangat berdekatan dengan persoalan untuk mendapatkan jabatan. Juga hal ini sangat terkait biasanya persoalan suksesi kepemimpinan. Bagaimana Islam memandang persoalan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat Allah terhadap orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dalam hadisnya yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan suap dan yang menerima suap. Dalam hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ditambah dengan orang-orang yang terlibat dengan terjadinya persoalan suap menyuap ini. Semua dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam hal ini mendasari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam berpandangan bahwa suap menyuap adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang terlibat dalam persoalan riswah atau suap menyuap ini atau sogok menyogok ini, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah orang yang menjadi perantara atau orang-orang yang terlibat dalam proses terjadinya suap menyuap. Maka konsekuensinya adalah orang yang terlibat dalam suap menyuap ini tidak dapat memberikan manfaat apa-apa dalam aktivitasnya. Karena dia statusnya adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
bagi orang yang sudah terlibat dalam persoalan riswa ini atau suap menyuap ini agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia tidak melakukan pertobatan, tidak menyadari perbuatannya adalah perbuatan dosa besar, perbuatan yang salah, maka statusnya sebagai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Maka dalam seluruh aktivitas kehidupannya tidak akan mungkin dapat memberikan berkah karena dia saja dalam status yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi orang-orang yang belum terlibat dalam persoalan suap menyuap ini atau riswah, janganlah coba-coba untuk melakukannya, karena perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelakunya. Maka jangan kita mencoba-coba melakukan riswah ini dalam kehidupan, karena kehidupan kita tidak akan menjadi berkah dan hati kita akan tertutup dan terlemuri oleh dosa-dosa, dan kita bisa menjadi orang-orang yang akan lebih senang kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak suka kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dalam rangka kehidupan kita ke depan agar berkah, berhikmah, dan bermanfaat, marilah kita menghindari perbuatan riswah ini. Dan bagi orang yang sudah terlibat dalam persoalan riswah, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau tidak maka sepanjang hidupnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala statusnya dalam keadaan laknatullah, dalam keadaan berdosa besar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.